Oke pemirsa, WhatsApp yang kalian baca tadi itu adalah WhatsApp message antara saya dengan Syahmin. Jadi Syahmin yang WhatsApp dengan saya, dengan Syahmin yang komen di YouTube channel saya itu adalah orang yang berbeda. Mereka menggunakan satu nama tapi ada 3 orang katanya. Jadi yang komen selalu itu orang lain dan yang me-WhatsApp saya ini orang lain, begitu. Nah, sebelum saya mungkin video kali ini itu panjang karena ini tuh menyangkut apa ya pemirsa, rasa manusiawi. Kenapa Kak Sri nggak pernah memblok orang-orang yang komen jahat sama Kak Sri, memfitnah, ya kan, yang berdrama. Mungkin kalian bilang ini Sri YouTuber yang paling banyak drama. Tapi coba kalian bandingkan penonton-penonton di channel lain. Kayaknya hater saya yang benci pada saya juga yang paling banyak drama. Yang mengaku satu kampung saya dulu sewaktu di Malaysia, saya dulu tetangganya dari Sungai Siput, dulu dia begitu, suaminya begini, sementara saya nggak kenal siapa gitu kan. Udah gitu mengaku yang ada orang yang menyokong saya ya, yang udah ketahuan menipu, nanti dia blok saya karena rahasia terbongkar gitu. Itu kan semua drama-drama yang kalian buat gitu. Terus kenapa saya nggak delete orang-orang seperti itu? Karena saya sudah beberapa kali bilang dan banyak kali bilang kepada kalian, saya itu nggak terlalu memperdulikan komen-komen seperti ini. Tidak terlalu. Kalau katakan membuli, ya bulian-bulian pada saya itu udah biasa. Saya dari sekolah udah kena bully. Saya SMP udah kena bully, body shaming. Jadi dulu saya SMP itu punggung saya itu agak besar. Jadi orang bully saya macam bebek-bebek gitu. Malu-malu tapi udah biasa body shaming. SMA saya kena bully apa? Jadi beli buku. Kita tuh sekolah di negeri, memang uang sekolah free, tak bayar. Tapi kita kena beli buku paket yang harganya itu agak mahal. Jadi saya itu nggak ada buku. Jadi saya cari-cari buku-buku bekas kakaan gitu. Sementara saya belum dapat buku itu tuh, saya selalu pindah-pindah tempat duduk meminjam, kongsi dengan buku-buku kawan-kawan gitu, siapa yang bagi pinjam. Dan di sana juga saya udah kena bully, kalau nggak ada uang nggak masuk sekolah. Numpang-numpang selalu buku paket orang. Kalau ada homework di rumah tuh saya nggak bisa kerjakan. Kenapa? Karena nggak ada buku saya. Dulu belum macam sekarang handphone ini. Masa kuliah dibully juga, dituduh mencuri karena saya membeli handphone BlackBerry second. Nah kebetulan uang kawan saya hilang dan saya dituduh mencuri. Padahal udah ada kawan satu bilik saya yang tahu saya sudah mengumpul uang itu sudah jauh-jauh hari. Jadi saya kalau kasus bully-bully, apalagi bulian yang hanya dari kalian, yang sebenarnya nggak kenal sama saya gitu. Jadi saya nggak terlalu memikirkan, saya sudah biasa pemirsa, betul saya bilang. Makanya saya nggak blok kalian. Orang-orang yang saya blok itu karena mereka ini membuat pergaduhan saja gitu. Kalau membuat pergaduhan, kalau mereka menghina saya nggak masalah, mengecam saya nggak masalah. Ada aja yang menghina saya, setiap komen menghina, tapi saya biarkan. Karena kalau dia menghina saya tidak masalah. Tapi kalau dia membuat pergaduhan, membuat macam membandingkan antara ini dengan ini gitu kan, itu saya blok. Tapi pun terhitung juga. Tapi benda seperti ini yang saya hindari. Kalian itu berkomen seperti ini dengan meluahkan rasa benci kalian kepada saya. Dan kalian pikir kalau komen saya seperti ini orang akan benci sama Sri, orang tak mau tengok dia and bla bla bla. Tapi orang lain yang sakit hati, orang lain yang terasa atas komenan kalian. Jujur saya bilang, saya masih ada message-nya juga dengan Syahmin. Sebenarnya ya lama kalian mempermasalahkan meja makan. Yang sebenarnya sama saya nggak bermasalah. Sebenarnya kami duduk di bawah juga nggak masalah. Makanya saya selalu bilang, tolong jangan samakan kebiasaan Anda dengan kebiasaan kami di kampung ini. Kalau kalian tengok ini 20 rumah kita tengok, paling ada 3 atau 4 yang ada table makan. Itu pun belum tentu mereka semua makan di table makan gitu. Terus kalian bilang, dulu kata tak biasa duduk di table makan. Sekarang ada table makan, boleh pula duduk di table makan. Itu tandanya menghargai. Karena kalian selalu mempermasalahkan table makan, mengecam-ngecam saya pasal table makan. Jadi adik ini, dia tuh tak tahan. Mungkin kalau saya belikan Kak Sri table makan, mungkin kecaman akan berhenti. Jadi pagi itu, Kak Sri, macam mana table makan yang Kak Sri idamkan? Saya berikan sebagai hadiah masuk rumah baru. Selain table makan, saya dapat juga dari Kak Ros tuh jemuran kain. Itu pun kata Kak Ros macam hadiah masuk rumah baru.
Kalian tahu kan kalau kita macam masuk rumah baru, orang bagi gift untuk isinya. Ada yang bagi ini, ada yang bagi itu. Kayak Umi dia bagi duit, Sri belikan barang-barang di rumah. Itu hadiah dari Umi untuk Sri masuk rumah baru. Itu hadiah, kayaknya kalian mungkin tahu. Tapi kalau kalian hanya sistem yang menyewa rumah dari kawin sampai sekarang, itu mungkin kalian tidak tahu. Tapi ada istilahnya itu hadiah masuk rumah baru, pemirsa. Nah, bila kalian komen, sebenarnya macam dia siput ini, saya ada nampak juga di channel orang lain. Dia itu komen, jangan macam Kak Sri di sini mengharapkan sedekah dari orang lain. Apa-apa mengharapkan sedekah. Fahami dulu apa itu sedekah. Nah, sedekah ini tuh selalunya itu dominannya kepada orang Islam. Jangan katakan pula saya ini nanti mengkutuk ini ya. Saya hanya membacanya dan mengartikannya. Sementara yang membeli tabel makan kepada saya itu berbangsa Cina. Karena sedekah ini tuh istilahnya memberi, baik itu uang, tenaga, pikiran, pokoknya dia memberi dan mengharapkan ridho dari Allah. Dan itu biasanya beragama Islam, sedekah. Jadi hanya untuk orang Islam ada istilah sedekah ini. Kalau kami orang Kristen katanya itu perpuluhan. Perpuluhan artinya ada rezeki kita 10%, 10% kita bagi kepada Tuhan. Tak kisahlah bagi kepada Tuhan ke, kita buat makan-makan di gereja ke apa, pokoknya itu kami bilang persepuluhan. Kalau kami orang Kristen nggak ada istilah sedekah, persepuluhan. Kalau orang Hindu mungkin lain, kalau orang Cina mungkin lain. Jadi nggak sama gitu. Jadi setiap kali kalian bilang, table makan dari sedekah, table makan. Jadi yang memberi ini sakit hati karena dia tahu dia memberi bukan sedekah, ini tuh hadiah gitu. And then sebenarnya hanya beberapa orang sih, beberapa orang yang komen-komen yang terlaluan lah, begitu, keterlaluan. Cuman sanggup komen banyak-banyak gitu. Komen, pokoknya satu orang pun boleh komen sampai 10, 12 komen gitu. Saya nggak tersakiti, betul. Kalau kalian rasa kalian komen negatif, komen menghantam saya tersakiti, enggak. Saya sudah ikhlas, makanya saya bilang dulu saya sudah berdamai dengan hati saya. Saya itu udah dari dulu kena bully, pemirsa. Saya dari dulu, saya sudah merasakan hidup susah sesusah-susahnya. Saya sudah merasakan hidup miskin semiskin-miskinnya. Jangankan seperti kalian yang tak saya kenal, saya bilang orang terdekat saya pun banyak yang menghina. Jadi saya udah nggak biasa. Tapi coba kalian pikir orang yang kalian tak kenal, dia tuh sakit cancer. Tapi kalian menghina dia yang tersakiti gitu. Ini yang saya tahu. Kenapa saya buat video ini pun karena kalian itu udah berlebihan. Makanya saya bilang saya itu nggak ada masa mau memikirkan kalian yang mengutuk saya, mengecam saya, membuat fitnah. Saya tidak ada masa memikirkan. Karena banyak orang-orang baik kepada saya pun yang harus saya pikirkan. Contohnya seperti Sahmin ini. Saya harus memikirkan dia. Dia itu tersakiti, dia menangis baca-baca komen kalian. Saya pun merasa tersakiti, itu saja. Kalau kalian hina sampai berbuing-buing pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Dulu ada satu orang kakak pun, dia orang Singapura. Dia kata dia sakit. Kalau misalkan nanti dia udah nggak komen-komen, maknanya dia masuk hospital. Saya tengok sudah beberapa hari nama dia nggak ada komen. And then saya WhatsApp. Lepas itu ada yang reply, yang dia sekarang tengah kritikal gitu, pemirsa. Kalau nanti dah sehat, ibu pasti komen balik, katanya gitu. Istilahnya bagaimana pemirsa? Saya itu masih senang gitu. Walaupun ada banyak orang yang, sampai ada orang komen yang katanya begini, untung aja Sri ini bukan keluarga saya. Kalau keluarga saya malu. Malu saya punya keluarga seperti Sri ini karena terlalu banyak komen negatif di channelnya gitu. Saya nggak malu. Saya justru lebih malu kepada orang yang nggak kenal sama orang itu, nggak ada hubungan apapun, nggak tahu apapun, tapi asik benci. Saya lebih malu seperti itu sebenarnya. Saya baca semua komentar pemirsa, tapi macam saya bilang, habis saya baca, habis saya ingat. Karena saya harus pikirkan lagi, besok mau buat video apa? Besok mau buat video apa? Saya kena pikirkan itu semua. Jadi nggak ada masa di kepala otak saya ini memikirkan ini semua. Tapi pagi ini bila saya nampak WhatsApp, dan saya pun baru tahu keadaan sebenar yang memberikan tabel makan kepada saya ini, saya pun merasa bersalah. Sebenarnya dari waktu saya dapat ini, saya mau ceritakan siapa yang, karena itu macam ucapan syukur kita kan, dapat hadiah kan. Cuman katanya tolong dirahasiakan, jangan bagi tahu. Tapi dikarenakan seperti ini, dan sebenarnya tujuan
tujuan adik ini buat komen yang setiap komen seperti ini dapat 10 sen biar kalian tuh stop. Rupanya kalian, makanya saya pun nggak tahu pemirsa. Kalau sudah benci sekali, saya cuma bilang kalau udah benci kita buat macam manapun, ianya takkan berpengaruh. Takkan. Walaupun saya buat video seperti ini, ianya takkan. Karena hati sudah sangat hitam. Nah, karena hati sudah sangat hitam. Walaupun ya hitamnya itu satu baldi besar gini, kita campur satu baldi putih lagi, ianya tak akan jadi putih. Paling berubah color sedikit jadi coklat, ya kan, abu-abu, nah, gitu. Makanya untuk mengharapkan orang yang membenci jadi berhenti untuk komen negatif tuh mustahil sekali. Lagi satu pemirsa ya. Saya ini, mungkin kalian bilang saya ini jenis orang yang sombong lah, angkuh. Saya bukan jenis orang yang gimana, penjilat. Kalian tahu penjilat seperti apa? Berbohong. Saya paling gak suka gitu. Istilahnya begini, tolong jangan kalian kait-kaitkan kemana-mana ya. Saya ini bukan jenis orang yang, sebenarnya saya ini ada kebun sawit gitu. Terus saya bilang gak ada. And then bila ada orang menderma gitu kan, belikan ini, oke sudah saya belikan. And then saya ada duit, saya beli emas. Saya takut untuk menunjukkan, hari ini saya sudah beli emas, jangan tunjukkan ke video. Kenapa? Nanti kakak ini nampak nggak kasihnya lagi uang. Saya bukan jenis seperti, saya tidak mengharapkan langsung. Tidak. Saya tidak mengharapkan. Makanya saya jenis orang yang nggak bisa dikontrol. Saya bilang, saya menghargai setiap pemberian. Saya menghargai setiap pemberian, bersyukur setiap mendapat rezeki, sangat-sangat bersyukur. Ya, tapi untuk, takutlah pos ini. Nanti kakak ini nampak dia nggak kasih lagi. Oh target saya pokoknya tahun ini kakak ini harus belikan saya ini. Dengan cara begini, begitu, enggak. Saya bukan jenis seperti itu. Enggak jenis seperti itu pemirsa. Saya paling nggak suka penjilat. Betul saya bilang. Jadi saya cuma bagi tahu kepada kalian kalau memang kalian kalian bilang saya ini mengharapkan sedekah, ini itu terserah kalian. Saya tidak akan menanggapi seperti, tapi tolong masalah table makan kalian close lah case itu sampai di sini saja. Saya rasa saya pun sudah cukup berbesar hati lah untuk membiarkan kalian komen. Kalian mau menghina saya pasal apapun terserah. Untuk table makan, kalau ada rasa manusiawi kalian, ada sedikit rasa empati, bukan untuk saya, untuk orang yang sudah menghadiahkan table makan ini. Dia masih berjuang untuk menyembuhkan kansernya stadium 4. Minggu ini dia akan buat kemoterapi. Tolong, walaupun Anda tidak bisa memberikan semangat, tidak bisa memberikan obat, tidak bisa memberikan umur yang panjang sekalipun, tolong kurangkan beban dia untuk menghadapi kemoterapinya. Saya sangat minta tolong. Tapi kalau saya sudah melihat video ini pun, seperti The Siput dan geng-gengnya masih komen masalah table makan, maaf sekali saya akan blok selepas ini. Saya hanya ingin menjaga orang yang saya sayangi dan orang yang sayang kepada saya. Ini bukan karena saya tidak tahan dengan komen, tidak. Saya hanya menjaga orang yang saya sayangi. Itu saja yang saya ingin katakan di video ini. Terpulang kepada kalian mau komen seperti apa. Terima kasih banyak. Jumpa lagi di video berikutnya.